Ini adalah sistem yang berbahaya. Potensi bahayanya meliputi angin kencang yang merusak, curah hujan lebat, gelombang badai, laut yang bergelombang, tanah longsor, dan banjir bandang. Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Sinlaku terletak 131 km barat Laut Saipan dan telah bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 9 km per jam, 5 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 12,8 meter, 42 kaki. Mekanisme pendorong utama terbentuknya Sinlaku adalah perpanjangan ke utara dari sebuah punggung bukit yang berada di dekat garis khatulistiwa. Punggungan tekanan tinggi akan terpisah dari punggungan tekanan tinggi di dekat khatulistiwa dan menguat, yang akan mengarahkan sistem ke utara selama 24 jam ke depan. Untuk sisa periode perkiraan, angin barat lintang tengah akan semakin memberikan kekuatan ke arah timur, menyebabkan badai berbelok dan berakselerasi ke utara timur laut dalam 24 jam hingga 3 hari dan ke timur laut hingga timur-timur laut menjelang akhir periode perakiraan intensitas untuk 24 jam pertama. Telah disesuaikan ke atas. Sekarang setelah Sinlaku menyelesaikan siklus penggantian dinding mata badai, kondisi lingkungan yang menguntungkan akan membantu mempertahankan intensitasnya. Jika siklus penggantian dinding mata badai kedua dimulai, hal itu akan mendukung pembatasan intensitas dan berpotensi memicu tren pelemahan yang lambat. Perakiraan intensitas menangkap hal ini dengan mempertahankan intensitas tetap stabil selama 12 jam ke depan, dan kemudian menunjukkan pelemahan lambat pada 24 jam. Sinlaku akan melemah lebih cepat dalam 1 hingga 2 hari karena bertemu dengan perairan yang lebih dingin, dikelilingi oleh udara yang lebih kering, dan memiliki potensi yang lebih besar untuk masuknya udara kering akibat siklus penggantian dinding mata badai yang kedua. Pelemahan cepat akan terjadi setelah 2 hari begitu sistem bergerak melewati suhu permukaan laut di bawah 26 derajat Celcius. Dan geser angin yang terkait dengan angin barat meningkat menjadi 35-55 km per jam, 20-30 knot. Transisi ekstratropis, ETT, akan dimulai pada hari ketiga. Meskipun demikian, perakiraan menunjukkan adanya tekanan rendah ekstratropis yang kuat dan berkekuatan badai dalam 5 hari ke depan. Model-model tersebut cukup sepakat dengan rentang lintasan melintang sebesar 83 km dalam 24 jam dan 222 km dalam 2 hari. NAVGEM adalah pelacak paling barat dan menjaga sistem tersebut tetap berada di sebelah tenggara IWO-2 dengan jarak lebih dari 270 mil laut, sehingga memberikan keyakinan tinggi bahwa pulau itu akan tetap berada di luar wilayah angin badai. Perakiraan jalur pergerakannya mirip dengan yang sebelumnya, bergeser 20-30 mil laut ke utara pada hari keempat dan kelima. Model ECMWF, HAFES A, dan model I eksperimental membentuk kelompok yang paling rapat dan paling dekat dengan jalur perakiraan JTWC. Model NAVGEM, GALWEM, dan UKMET mencakup sisi kutub dari rentang panduan, sementara HWLF dan GFS berada di sisi khatulistiwa. Perakiraan intensitas selama 24 jam ke depan ditetapkan lebih tinggi daripada semua model kecuali model I eksperimental dan ECMWF, yang tampaknya lebih mampu menangani perkembangan terbaru Sinlaku. COAMPSTC melemahkan sistem tersebut sebesar 55 km per jam, 30 knot, dalam 12 hingga 24 jam ke depan.
yang dianggap tidak realistis. Perakiraan tersebut kemudian didekatkan ke konsensus dalam 2 hingga 4 hari, dan kemudian lebih selaras dengan GFS saat sistem tersebut menjadi ekstratropis. Peringatan nomor 26. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.